wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan, nama saya Muqtadah Khalifah, mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi GKMI tahap 4 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 253242702. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Plus Jaya Ulum kelas 5 dengan materi ekosistem rantai makanan pada hari Rabu 14 Januari 2026. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hari ini sehat? Sehat. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan belajar ikhlas. Tapi sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan barokah. Allahumma Amin. baik, langsung saja kepada ketua kelas. Kita sama-sama untuk mengisi doa. Ya, sini. Dan silantis. Dan bacakan doa tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sudah berdoa. Sudah semuanya ya. Nah, selanjutnya Ustazah akan mengecek kehadiran. Alexi Wahyu Pratama. Baik. Anda Ilana Fatul Fatinah. Sakit. Kita doakan teman-teman semuanya. Semoga Anda Fatul Fatinah atau Anda Fatin lepas diberikan kesembuhan. Allahumma Amin. Gitu ya. Selanjutnya Aulia Fernisa. Sekali. Azam Akbar Atafi. Allah, ini ada dua yang tidak hadir. Nanti semoga besok bisa bergabung sama kita lagi. Untuk kegiatan selanjutnya, anak-anak dimohon untuk berdiri. Terus dimohon untuk Mbak Vika memimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tiga. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, lahir adil makmur sentosa. Pribadi satu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hari ini kita belajar IPAS. Terus kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini merupakan sebuah rasa nasionalis kita terkait dengan tujuan pembelajaran, kegiatan,
pembelajaran kita hari ini. Yang pertama nanti setelah kita belajar gitu ya, yang pertama nanti dapat menjelaskan pengertian rangkaian makanan dengan benar. Terus yang kedua, bareng dibaca boleh? Dapat mengidentifikasi peran konsumen, dan pengurai dalam ekosistem dengan benar. Terus yang ketiga, anak-anak semua, yaitu dapat menyusun contoh rantai makanan berdasarkan lingkungan sekitar dengan benar Mas dan juga teman-teman semuanya. Yang keempat, dapat menjelaskan hubungan sebab akibat dalam rantai makanan dengan benar. Yang terakhir, dapat menyampaikan hasil proyek secara rutin. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Apa yang terjadi jika tikus di sawah jumlahnya sangat banyak? Coba Mas Tegar, kira-kira bagaimana Mas Tegar? Boleh ada yang tahu yang lain? Coba kita sharing ya, kita brainstorming aja ya, kita belajar saja ya. Apa yang terjadi jika tikus di sawah jumlahnya sangat banyak? Gimana Mbak Ines? Coba Tika, kira-kira bagaimana? Mungkin pada di sawah akan berjumpa. Betul sekali, itu tangan tuh Mbak Tika. Langsung saja, ini ada sebuah video. Teman-teman nanti melihat video. Tapi sebelum itu, boleh dong kita icebreaker terlebih dahulu. Icebreaker, siap icebreaker ya? Ya. Terus dari Pak itu ada semangat. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat, Konsentrasi. tepuk lima, Tidak belajar. tepuk semangat. Inilah kondisi tanaman padi di desa Puncak Belajar Negara Jawa Tengah. Tanaman padi berukuran premium yang sebentar lagi memasuki masa panen. Ini terserang hama tikus yang berdampak pada rusaknya tanaman padi. Akibat rusaknya tanaman padi ini, para petani harus menanggung kerugian potongan juta rupiah. Wagiman, salah satu negara seketika petani. Dengan Belajar Negara, ini terlihat sangat tinggi mengatakan. Kira-kira dari berapa? Tadi berapa hektar? 1 hektar dapat berapa kuintal tadi? Yang biasanya bertonton. Ternyata ketika banyak tikusnya cuma beberapa kuintal. Betul apa tidak? Ini merupakan sebuah hal yang harus kita kritisi. Bagaimana caranya supaya petani dapat padinya banyak, ya kan, sesuai dengan apa yang diharapkan, sesuai dengan apa yang direncanakan, tanpa adanya hama di mana padi saya, padi saya dimakan sama tikus, mana di mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang yang sudah mati menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang yang sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Kelompoknya boleh lanjut. Kelompok satu kata silakan. Dipegang dulu, silakan dulu. Selanjutnya ketua kelompok 2 yaitu Tika. Spesial jangan dibuka dulu, nanti tunggu ya bareng-bareng. Ketua kelompok 3 Mbak Nisa. Kasih identitas dulu boleh. Ketua kelompok 4. Ya, selanjutnya ketua kelompok 5. Di situ nanti ada sebuah rantai makanan. Silakan teman-teman merangkai, ya,
rantai makanan yang ada di amplop tersebut, ya. Nah, disusun sama teman-teman ini berkaitan dengan itu. Sudah semuanya? Oke, baik. Ini yang ketiga. Mari kita buka amplopnya bersama-sama. 1, 2, 3. Ya, silakan teman-teman semuanya. Disusun. Itu ada sebuah rantai makanan yang menjadi konsumen satu siapa, produsennya siapa, konsumen tingkat 2-nya siapa, dan untuk konsumen tingkat 3-nya siapa, developernya siapa. Di bawah ini ya, kita ada yang masih belum paham? Di bawah agak ke bawah nanti di bawah ya. Belum aman? Aman. Oke. Terus kelompok berapa itu ya? Oh baik. Bagaimana? Yang belum selesai katakan. Oke, masih tunggu beberapa 1 menit lagi ya? Ya, 1 menit lagi. Oke, yang kita tadi. Kelompok 2 dulu, tentang kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang akan menyampaikan? Siap Mbak Tika. Yang lain perhatikan ada Mbak Ika yang mau menyampaikan. Boleh kita dengarkan atau konsentrasi ke Mbak Ika dulu. Silakan. Siap ya teman-teman. Waalaikumsalam. Saya kebetulan dari kelompok 2 yang akan membacakan puzzle rantai makanan. Oke, terima kasih kelompok 2. Dilanjutkan siap untuk membacakan. Kelompok 5, tangan dada. Saya akan membacakan rantai makanan dari kelompok 5. Oke, baik teman-teman dulu Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya dari akan membacakan rantai makanan di laut. Mengurai deskomposer. Ya, ada komposer atau murai itu namanya. Silakan lanjut. Sudah. Sudah. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Bagus sekali. Silakan duduk. Waalaikumsalam. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan ekosistem di sawah. Padi sebagai produsen banana membuat makanan sendiri dan lalu sebagai pemulai dapat menguraikan hewan lain yang sudah mati. Oke, teman dulu. Keren sekali. Keren ya. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Lalu hewan yang sudah mati akan diuraikan atau akan diuraikan oleh pemulai makan atau dekomposer seperti jamur atau cacing. Oke, sudah. Tentang kelompok 3 yang di sini, saya memegang LKPD berkaitan dengan tadi yang ditampilkan ada video, ya kan? Di bagian negara ada hama tikus yang sangat banyak, ya. Nah, kalian berpikir nih, berkritis berkaitan dengan hal ini. Kira-kira kalian semuanya di sini kan punya pikiran, baiknya nanti diseimbangkan dengan cara apa? Supaya si tikus itu tidak banyak kan? Kalian berpikir kritis untuk bisa apa? Menciptakan terobosan-terobosan sederhana untuk mengurangi mati usia. Ya, tuangkan ide gagasanmu di lembar kerja peserta tadi yang nanti akan saya bagikan. Kita
Gitu ya. Di sini nanti ada orientasi masalah, silakan dibaca, dipahami. Nanti saya pandu. Oke? Baik, langsung saja. Ini untuk kelompok 1, silakan. Kelompok 2, silakan. Kelompok 3, silakan. Kelompok 4, silakan. Ya, kelompok 5, silakan. Silakan dibaca bersama-sama yang orientasi masalah, petunjuk, amati fenomena berikut dan tuliskan hal-hal yang kamu perhatikan serta pertanyaan yang muncul. Sudah, baik. Di situ silakan perhatikan bareng-bareng setiap kelompok. Tuliskan pengamatan dan pertanyaan kamu terkait masalah ini. Ada dua, nomor saja. Pengamatanmu yang pertama tentang apa? Silakan tulis pertanyaannya. Bebas. Kelompok 4 sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Pahami ya? Ya, boleh. Pertanyaan, karena ini disuruh menuliskan pertanyaan, jadi tidak perlu jawaban dulu. Tapi nanti bisa dituangkan di bulan lagi aja. Sabar. Tuliskan sesuai aturannya dulu ya. Disuruh satu. Gitu. Iya, yuk, lanjut. Kita apa? Oke, lanjut. Kelompok 1 sudah melaju ke penyelidikan kelompok 2. Perhatikan gambar dari makanan di sawah. Sebelum gambar itu menyerang ini ada gambar-gambar jaring-jaring, ya kan? Makanan. Pertama ini di bawah ada yang namanya produsen, namanya apa? Produsennya namanya apa? Majid. Silakan. Dari produsen dimakan oleh konsumen 1, 2, 3 yang kamu lihat. Di situ pertanyaannya, ada berapa jenis makanan yang kamu temukan? Misalnya kamu menemukan ada 10. Dituliskan tidak. Oke, semuanya sudah selesai. Boleh berdiri, kasih tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi poin pertama kita menjawab pertanyaan dan membuat pengamatan dari suara sama diskusi dan negara. Jadi buatkan menganalisis masalah dan menjawab pertanyaan yang Oke, yang lain perhatikan juga. Oke, selanjutnya. Kesimpulan diskusi ini membahas tentang ekosistem dan bagaimana hidup di sawah dan negara. Di poin pertama kita membahas pengalaman dan menuliskan pertanyaan dalam cerita Hamadani di negara. Di poin kedua kita menganalisis masalah wabah hama tikus. Di poin ketiga kita membuat definisi makanan dan
keempat, kita menyajikan permasalahan bahwa tikus dan poin kelima kita evaluasi atau menentukan hasil diskusi. Oke, sudah selesai? Oke, teman-teman, silakan kita duduk boleh. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dong. Tepuk tangan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Pengamatannya adalah sekali lagi bacakan yang lama. Kemudian kepada para petani di desa sedaya kecamatan Kaliburi Kabupaten Bojonegoro kita sedang mengamati dan semakin parah dan para petani tidak dapat mempercepat petani. Oke, pengamatannya sangat baik sekali ya. Oke, lanjut di pertanyaannya silakan dibacakan. Itu tadi Mbak Talita berbicara populasi tikus yang meningkat berarti populasi ularnya meningkat atau menurun lagi? Yang dibaca apa Mbak Talita? Populasi tikus yang meningkat otomatis populasi ularnya apa lagi? Meningkat. Menurut dari kelompoknya Mbak Talita dan kawan-kawan. Dimakan garam, dalam dimakan kalam, katam dimakan bulan, dan dimakan elang. Oke, next. Jadi dari kelompoknya masih pada kawan-kawan membuat jebakan tikus mekanik. Kali ini pakai penyemprot tadi biar tikusnya mati. Oke, tinggal apa ini apa? Kesimpulan. Silakan dibacakan tambah indah, boleh? Kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Oke, lanjut. Yang ketiga, presentasinya adalah kelompok mana? Kelompok satu. Silakan. Solusi yang diberikan oleh kelompok satu yaitu menambah populasi ular dengan cara apa ya? Kalau menambah populasi ular dengan cara apa nanti kita bahas ya. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya adalah kelompok berapa ini? Kelompoknya tiga, kelompok 4. Silakan. Assalamualaikum teman-teman. Populasi ular menurun. Ya, sudah silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok ini. Di poin pertama kita mengamati dari tikus serang sawah di Banjarnegara. Pengamatan yang pertama yaitu tadi di daerah Banjarnegara semakin sedikit karena tikus yang terlalu banyak. Padi yang telah dimakan tikus akan diapakan oleh sendiri di mana ular-ular itu. Kenapa tidak memakan tikus? Mengapa populasi tikus naik dan populasi ular menurun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat hebat, anak-anak semuanya sangat hebat. Kenapa? Dari
kamu diskusi LKPD ini menyampaikan dari permasalahannya sampai kamu mencari solusinya terkait dengan wabah hama tikus. Lucu-lucu ya, ada yang pakai hama tikus, ada yang pakai mekanik, ada yang pakai pestisida. Tapi ini merupakan sebuah solusi yang solutif menurut kalian, betul? Iya, karena demi apa? Demi menjaga tanaman padi supaya bisa apa? Supaya bisa panen sesuai dengan harapannya. Iya atau tidak? Yang tadinya dimakan oleh tikus, padi-padinya, ya kan? Niatan kalian itu luar biasa dengan hal-hal sederhana yang kamu tuangkan untuk ide-idenya, itu bisa menciptakan gebrakan baru, mendapatkan panen padi yang sangat banyak. Allahumma amin. Baik, sekarang ini saya akan mulai dan saya tunggu. Selanjutnya adalah kita ada lomba evaluasi, ini ada penilaian sumatif. Silakan semuanya ditaruh di dalam tas. Silakan di buku-bukunya. Silakan yang ada hanya pulpen. Dikasih nama lengkap. Langsung saja nanti ada pertanyaannya pilihan ganda dan juga benar salah. Silakan tulis namanya dulu, ya kan? Habis itu nanti ditulis jawabannya di sini saja. Ya? Yang sudah dapat silakan langsung ditulis nama lengkapnya. Disampaikan ya. Iya, nanti saya nilai semua. Silakan yang sudah selesai ditulis nama langsung dikerjakan, yang sudah selesai nanti dikumpulkan. Sudah selesai? Yang sudah halaman 1, 2, 3, 4, 5. Oke, masih sekitar 1 menit lagi ya. Nomor yang pertama, rangkaian makanan dimulai dari makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Disebut titik. Langsung saja jawabannya ya. Oke, pilihan ganda nomor 1 B. Di coret yang salah. Yang benar ya saja. Nomor 2 D. Konsumen 3 yang memanfaatkan konten. Nomor 3 siap? B. Padi tikus lerah. Nomor 9 S salah. Nomor 10 B benar. Silakan nilai, tulis korektor. Korektor nilai jumlah jawaban benar adalah 10, berarti benarnya 60. Silakan ya. Yuki Valencia pasti berapa? Berapa Yuki? 100. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah. Dari langsung ya. Ini tinggal lagi. 90. Masya Allah. Ini Bisri Kutoma 50. Belva Anekoi 100. Masya Allah. Ezi 100. Masya Allah. Lebihan dokter berapa? 100. KKM-nya berapa? Coba boleh. Nah, berarti remedialnya nanti menyusul untuk 1 kayak bahasa kali atau tanaman yang kurang dari KKM yaitu 25 siap mengulang atau remedial. Oke? Oke. Yang sudah selesai nanti
membuat sebuah poster, oke? Oke. Jadi nanti yang remedial langsung ayat-ayat untuk yang sudah good sekali, aku jangan sedih. Baca apa? Terus jangan belajar. Ya. Terus Mas Papa, tinggalkan prestasimu. Diberi apa? Ya apa ya? Ini kok kurang sedikit lagi baginya nih. Ya, semangat lagi. Mas Fer, semangat lagi. Oke, semuanya berdiri. 1, 2, 3. Kita editing sekali lagi. Tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk sikut, tepuk pundak, pundak, tepuk sikut, tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Harus semangat Farid, sekali lagi biar tambah semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Tepuk sikut, tepuk pundak, pundak, tepuk sikut, tepuk sikut, tepuk pundak, tepuk tangan. Silakan berdua langsung saja. Kegiatan menutup yaitu berkaitan dengan kita menjaga rantai makanan atau menjaga ekosistem dengan cara apa tadi? Di sawah tadi apa ya teman-teman? Menjaga ekosistem di sawah supaya seimbang. Tadi ada permasalahan banyak tikus di sawah, yaitu dengan cara apa Ines? Membantu tikus dengan cara apa tadi bahasa Ines? Pakai apa tadi ya? Pakai apa? Pakai sama mekanik. Apalagi tadi solusi yang ditawarkan oleh kelompok tadi. Ketika banyak tikus di sawah itu, supaya nanti padinya bisa apa? Padinya bisa dipanen. Tikusnya enggak banyak. Ularnya tetap makan, elangnya tetap makan, pemulainya tetap makan. Berarti itu merupakan apa? Merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan, ya kan? Dengan cara yang benar tadi. Bagi guys, bilangnya pakai sebangan tikus lah, biar nanti. Oke, baik. Nah begitu. Jadi banyak hal yang kita lakukan dengan cara yang sederhana, begitu ya? Oke, jadi kita harus jauh lebih kritis, semangat terhadap lingkungan di sekitar kita, ekosistem di sawah, tentunya yang notabene padi adalah kita makan ya. Padi adalah makanan pokok yang harus kita makan, ya. Nah, jadi kita harus giat semangat supaya menjaga lingkungan ekosistem di sekitar kita, di lingkungan sawah, di lingkungan manapun yang ada di alam Indonesia ini. Setuju? Baik, untuk tema yang sudah saya sampaikan, remedial sudah saya sampaikan. Alhamdulillah paripurna sudah belajar kita pada pagi siang hari ini. Baik, tentu saja untuk pembelajaran berikutnya yaitu adalah materi tentang besok. Jadi anak-anak persiapkan belajar di rumah. Setuju? Untuk itu kita membaca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Membaca doa hamdalah sudah dilaksanakan. Langsung saja nanti teman-teman boleh istirahat pulang ya. Karena nanti pulangnya pukul 11. Ya, ini teman-teman pulang pukul 11. Jadi anak-anak nanti bisa boleh lanjut pulang ada kegiatan dari ini karena gitu ya. Terima kasih. Mohon maaf yang sudah dari saya. Untuk akhir kata, mohon maaf bila